Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Wakil Ketua Bidang 1 Dr. Yanti Herawati SST MI. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bekasi Haja Wiwin Wulandari SST MSI. Yang kami hormati para tamu undangan dari PPNI dan para peserta rakerja yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, dalam rangka Rapat Kerja Cabang ke-7 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bekasi tahun 2022. Marilah kita buka acara Rapat Kerja Cabang ke-7 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bekasi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita berdoa dengan khusyuk dan hikmat menurut kepercayaan masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal azmi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kami kepadamu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami tengah melaksanakan rapat kerja cabang IBI Kabupaten Bekasi. Berkahilah acara ini agar bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di ruangan ini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Allahumma ya Latif, dengan segenap cinta, kasih sayang dan kelembutan-Mu, hindarkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami yang hadir di sini kesehatan, kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah, ya Ghafur, Maha memberi ampunan, berikanlah ampunan-Mu kepada kami atas dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa para pemimpin kami atas kesalahan yang telah diperbuat, baik disengaja ataupun yang tidak.
dan jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi Pera AMK. Ranting Cikarang Utara, Dimas Yuniarti AMK. Ranting Rumah Sakit Umum Daerah Ratika Putri AMDK. Ranting Cikarang Selatan, Ani Siti Maskupa STR. Ranting Cikarang Timur Nur Ubay AMK. Ranting Cikarang Barat, Sulastri STR MKM. Ranting Tambun Selatan Dede Komalasari
Zini Zahahiria AMK. Ranting Tambulang Nur Indah Permatasari AMK. Ranting Cibitung Ida Junaida AMK. Ranting Rumah Sakit Wilayah 4 Heprisa Hirtas Linda AMK. Ranting Rumah Sakit Wilayah 2 Nur Hayati AMK. Ranting Kedung Waringin Aya Susanti STR. Ranting Rumah Sakit Wilayah 1 Yuni Tasbia AMK. Ranting Tambun Timur Arista Istiarsi AMK. Ranting Cabang Bungin Kokong Komala Sari AMK. Ranting Setu Dian Hasanah AMK. Ranting Tambun Utara Ais Nur Aini AMK. Ranting Sukatani Muntafiah AMK. Ranting Babelan Kinta Nongganis AMK. Ranting Cibarusai Nohenawi Tambunan AMK.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Dr. Alam Syah Angkes, yang kebetulan beliau tidak bisa hadir karena hal yang mendadak. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya, Ibu Dr. Yanti Herawati SST MKep. Yang terhormat Ketua UPBD Provinsi Jawa Barat, Ibunda Anak Agung Istri Rake SST. Yang kami hormati Ketua PC IBI Kabupaten Bekasi, Haja Wiwin Wulandari SST MSI. Yang kami hormati Ketua IDI Kabupaten Bekasi, Dr. Mulyana Sarif Panjang Mas, yang kebetulan juga tidak dapat hadir pada saat ini. Yang kami hormati Ketua PPNI Kabupaten Bekasi, Nas LB Lainabut SK. Yang kami hormati Ketua UPBD Kabupaten Bekasi, Ibu Irma Handayani STRG atau yang mewakilinya. Yang kami hormati seluruh ketua dan pengurus harian ranting IBI Kabupaten Bekasi serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang berbahagia ini, dalam rangka rapat kerja cabang ke-7 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bekasi tahun 2022. Marilah kita berikan aplaus yang meriah untuk panitia Rakercap yang ke-7 IBI Kabupaten Bekasi 2022. Satu kata untuk bidan. Dua kata untuk bidan. Tiga kata untuk bidan. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana untuk melaporkan kegiatan Rakercap ke-7 IBI Kabupaten Bekasi sebagai berikut. Rapat kerja cabang adalah wadah atau forum dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia untuk mengevaluasi serta menyempurnakan rencana kerja tengah periode kepengurusan PC IBI Kabupaten Bekasi serta menyiapkan usulan untuk kongres yang akan datang. Kami selaku panitia pelaksana kegiatan rapat kerja cabang ke-7 IBI Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penasehat pengurus harian IBI Kabupaten Bekasi atas yang diberikan kepada kami dalam mengemban tugas menjadi panitia kegiatan Rakercap ke-7 IBI Kabupaten Bekasi ini. Demikianlah laporan panitia Rakercap ke-7 IBI Kabupaten Bekasi tahun 2022 ini kami sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan sukses dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebelumnya saya awali dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Saya awali sambutannya dengan salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai organisasi profesi IBI memiliki perangkat organisasi yang selalu diperbaiki sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan organisasi. Pedoman pelaksanaan organisasi ini diperbaharui berdasarkan ADART yang baru disahkan pada Kongres IBI ke-15 ditindaklanjuti sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi IBI pada setiap jenjang kepengurusan. Kami hari ini akan menyelenggarakan acara rapat kerja organisasi yang mana kami akan mengevaluasi apa yang sudah kami kerjakan di pertengahan periode ini. Ya. Dan IBI adalah organisasi yang besar, yang selalu dekat dengan masyarakat dan perempuan, pasti ya. Kalau dengan laki-laki juga dekat, cuma dengan suami sendiri, tahu ya. Terima kasih atas dukungan dan support dari pemerintah pastinya ya, dari Dinas Kesehatan yang mendukung juga program kami, dan juga terima kasih untuk PPNI atau mitra yang lainnya menjadi mitra kami, dan kami juga sangat berterima kasih kepada pengurus daerah IBI Jawa Barat yang selalu membimbing, mengarahkan kami tetap selalu ada di jalur yang lurus ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kami akan selalu berusaha memperbaiki. Mungkin kita selalu berpedoman ya, bersama kita pasti bisa. Kita bisa karena selalu bersama, betul? Betul. Nah, insya Allah dalam acara hari ini kita akan memaparkan dari masing-masing bidang. Dan sekali lagi mohon doa, mudah-mudahan acara ini berjalan sukses dan lancar. Terima kasih sekali lagi untuk para panitia ya yang sudah bekerja sehingga mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Herawati, Ibu. Bapak, saya Wakil Ketua 1 di PDI Jawa Barat. Saya datang kemari beserta Ibu Rake, kalau saya panggilnya ya. Bun, panjang banget namanya. Anak Agung Istri Rake, mohon maaf ya. Ibu Anak Agung Istri Rake, SST. Beliau adalah Kepala UPBD Bidang 5 ya Bun ya, di PDI Jawa Barat. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi ibu-ibu ke sini, ke Kabupaten Bekasi, dan ternyata cabangnya banyak sekali ya Bu. 20 rantingnya banyak sekali ya ibu-ibu ya. 22 ranting ya, hebat. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Ibu Wiwin ini punya berapa anggota Ibu? 3.000 sekian ya. Luar biasa. Luar biasa. Kabupaten Bekasi tadi apa jargonnya Bu? Bekasi berani. Oh iya. Oh, Bekasi berani. Bekasi makin berani. Baik. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita bersama-sama menghadiri rapat kerja ke-7 ya, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Bekasi ya. Rakercab ini adalah salah satu tujuan untuk menggalang persatuan dan persaudaraan, membina pengetahuan dan keterampilan, membantu pemerintah dalam pembangunan nasional, dan meningkatkan martabat dan kedudukan bidan dalam masyarakat. Kita diberikan tanggung jawab untuk menyusun program dan kegiatan yang harus dijalankan oleh organisasi. Oleh karena itu, sesuai dengan tema Rakercab kali ini, temanya ya Bu ya, perjalanan panjang profesi bidan mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Ya, itu adalah tema kita untuk Rakercab di tahun ini untuk PP, PD dan PC. Ya, maka dari itu
maka kewajiban organisasi untuk terus menjaga profesionalisme dalam pelayanan dan terus berupaya memfasilitasi peningkatan kapasitas bidan. Baik, Rakercap merupakan semangat untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan dilaksanakannya Rakercap. Maka di sini adalah wadah atau forum dalam IBI yang juga merupakan wahana konsolidasi serta pembinaan organisasi. Ibu-ibu, rapat kerja ini dipandang sangat strategis dan penting ya. Nah, jadi makanya hari ini ibu-ibu datang ke sini mewakili 22 ranting ya. Kemudian juga ada undangan ya ibu-ibu ya. Karena memang itulah syarat yang dipersyaratkan untuk adanya rapat kerja cabang. Hadirin dan saudara sejawat yang saya cintai, rapat kerja cabang IBI untuk cabang Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan hari ini, Ibu mohon maaf nanti mudah-mudahan bisa dibuat segera laporannya ya Bu ya, secara lengkap dan kemudian diserahkan kepada kami di PDIB Jawa Barat. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan rasa bangga kami kepada PCIB Kabupaten Bekasi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatannya diberikan kelancaran hingga acara berakhir. Kemudian mudah-mudahan Ibu sebagai pengurus cabang beserta pengurus ranting dapat bekerja sama dengan sinergis dengan pengurus daerah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tidak lupa kami juga haturkan terima kasih kepada undangan dari Kepala Dinas Kesehatan, kemudian dari Bapak PPNI yang telah hadir. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi dan tetap bekerja sama. Demikian isi sambutan dari Ketua PDIB Jawa Barat, ibu-ibu semuanya. Ini dari tadi saya nunduk aja ya, karena semuanya baca pantun. Saya nggak punya pantun. Ini apa namanya gugup tadi saya Bu. Tapi kebetulan barusan ketemu. Baik, katanya begini, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Baik, terima kasih Ibu. Karena tadi saya diminta untuk membuka ya Ibu-Ibu ya. Baik, Ibu-Ibu semuanya dan Bapak, insya Allah kita hari ini akan melakukan rapat kerja cabang ke-7 untuk Kabupaten Bekasi ya. Jadi dengan ini rapat kerja cabang Kabupaten Bekasi saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya ditugaskan untuk membacakan pengarahan dari Ketua PD tentang rapat kerja cabang. Baik, mulai. Rapat kerja cabang atau rakercab dalam wadah atau forum dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia untuk mengevaluasi serta menyempurnakan rencana kerja tengah periode kepengurusan serta menyiapkan usulan untuk kongres yang akan datang. Juga merupakan wahana konsolidasi dan pembinaan organisasi kepada tingkat ranting dan anggota. Rakercab dilaksanakan antara 2 musyawarah cabang atau 1 kali dalam masa kepengurusan. Tujuan dilaksanakan musyawarah cabang atau muscab adalah ada tujuan umum, yaitu melakukan evaluasi tengah periode kepengurusan pengurus cabang. Tujuan khusus 1. Terlaksananya penyajian, pembahasan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan tengah periode pengurus cabang ini dan rekapitulasi laporan pengurus ranting. 2. Tersusunnya penyempurnaan rencana kegiatan yang akan datang. 3. Tersusunnya usulan untuk kongres IBI berikutnya. 4. Tersusunnya rekomendasi rakercab yang memuat isu-isu terkini. Dasar pelaksanaannya: Anggaran dasar bab 5 pasal 13 dan 14 tentang kongres, musyawarah daerah, musyawarah cabang, dan musyawarah ranting. Anggaran rumah tangga bab 6 pasal 31 tentang rapat kerja cabang. Waktu dan frekuensi rapat kerja cabang: waktunya antara 2 muskab, frekuensinya diselenggarakan 1 kali dalam 1 masa bakti kepengurusan. Peserta rakercab terdiri dari 1. Pengurus daerah, 2. Pengurus cabang, 3. Pengurus ranting, 4. Institusi pendidikan bidan dan pelayanan kebidanan dan para undangan meliputi unsur pemerintahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, BKKBN Kota, unsur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, unsur organisasi perempuan, unsur organisasi profesi, dan unsur lainnya. Sidang-sidang rakercab terdiri dari 1. Sidang pleno organisasi. Sidang pleno 1 membahas dan menanggapi tata tertib rakercab dan mensahkannya. 2. Pemilihan pimpinan rakercab terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Lalu kedua, sidang pleno 2 bahas dan menanggapi tentang pelaksanaan kegiatan tengah periode pengurus cabang. 2. Rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan tengah periode pengurus ranting. Selanjutnya sidang pleno 3 membahas dan menanggapi hasil-hasil sidang rakercab dan mensahkannya. B. Pertemuan ilmiah. Materi pertemuan ilmiah dirancang sesuai kebutuhan atau kemajuan iptek dalam bidang pendidikan, pelayanan, organisasi profesi, hasil penelitian dan isu-isu terkini profesi bidan. Sidang-sidang rakercab dibedakan atas 1. Sidang pleno terbuka, yang termasuk sidang pleno terbuka adalah
Pleno pembukaan Rakerjap. Dalam acara ini selain peserta, wakil-wakil ranting hadir juga undangan. 2. Pertemuan ilmiah. 3. Pleno acara dan penutup. Selanjutnya sidang pleno organisasi yang tertutup. Pengertian sidang pleno organisasi tertutup adalah bahwa sidang ini hanya boleh diikuti oleh peserta yang membawa surat penugasan atau mandat. Materi sidang merupakan materi intern dan spesifik organisasi IBI. Peserta lain, pengurus dan atau anggota yang hadir tetapi tidak mendapat penugasan dapat mengikuti namun tidak memiliki hak bicara. Sekian pengurus daerah bidang Ikatan Bidan Indonesia Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih kepada anak ibu istri Bapak SSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian, pembukaan sesi sidang organisasi akan segera kita mulai. Semoga acara ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sidang ini saya buka. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib Rakerjap Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bekasi. Tinggal saya untuk membacanya. Pasal 1, Rapat Kerja Cabang 6 ini Kabupaten Bekasi 7. Rapat Kerja Cabang IBI Kabupaten Bekasi yang ke-7. Yang pertama, Rakerjap IBI merupakan forum untuk mengevaluasi serta menyempurnakan rencana kerja 2,5 tahun periode kepengurusan 2013-2018 serta untuk konsolidasi organisasi. Yang kedua, Rakerjap diselenggarakan di antara 2 kongres. Yang ketiga, Rakerjap diselenggarakan berdasarkan anggaran dasar bab 5 pasal 13 dan anggaran rumah tangga bab 6 pasal 29 tentang rapat kerja cabang. Yang keempat, Rakerjap terdiri dari sidang organisasi dan sidang ilmiah. Yang kelima, dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Bekasi. Pasal 2, tempat dan waktu. Sesuai dengan keputusan rapat pengurus cabang diselenggarakan di Bekasi. Tempat di Gedung Sekretariat IBI Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Waktu tanggal 27 Oktober 2022. Bertepatan dengan hari Kamis. Pasal 3, yaitu sidang organisasi. 1. Sidang organisasi dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022. Yang kedua, peserta sidang organisasi terdiri dari pertama, peserta putusan pemegang mandat persyaratan peserta sidang organisasi membawa surat mandat atau surat tugas dari pengurus ranting. Yang kedua, peninjau dari institusi pendidikan, pelayanan dan lain-lain. Pasal keempat, peserta persyaratan kewajiban dan hak peserta. Peserta terdiri dari pertama, pengurus daerah Provinsi Jawa Barat 2 orang, pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia 27 orang, pengurus ranting IBI dari 22 ranting 66 orang, berjumlah 99
95 orang. Persyaratan prestasi dalam organisasi membawa surat mandat atau surat tugas dari pengurus ranting yang diwakili. Kewajiban prestasi dalam organisasi pertama, mengikuti acara pembukaan sidang organisasi, pembukaan dan penutup rapat cap ke-7 27 Oktober 2022 IB Kabupaten Bekasi. Mengikuti seluruh sidang pleno organisasi dan sidang ilmiah, mematuhi tata tertib sidang organisasi atau rakercap, mematuhi ketentuan-ketentuan tentang pemakaian seragam organisasi. Hak peserta. Peserta berhak untuk mengikuti acara dan sidang sesuai penugasan dari masing-masing cabang, acara pembukaan dan penutupan, sidang organisasi dan sidang ilmiah. Pasal 11, hak bicara. Pada sidang organisasi, hak bicara diwakilkan kepada satu orang juru bicara yang ditunjuk oleh masing-masing pengurus ranting. Yang kedua, pendapat, saran, dan masukan disampaikan melalui juru bicara yang telah disepakati oleh masing-masing pengurus ranting. Ketiga, saran dan pertanyaan tidak menyimpang dari materi yang dibahas. Yang keempat, mekanisme pelaksanaan voting dilakukan secara terbuka dengan menggunakan bantuan kertas yang telah disediakan, yaitu pada sidang pleno setiap juru bicara diberi satu set kartu berwarna dari warna kuning untuk pernyataan akan mengajukan pendapat, warna hijau untuk pernyataan setuju atau mendukung, warna merah untuk menyatakan menolak atau tidak setuju. Yang keenam, pengambilan keputusan melalui voting sebagai berikut. Pertama, materi diterima dan disahkan. Bila yang menganggap warna hijau tanda setuju sebanyak separuh dari jumlah peserta atau 1. Yang kedua, materi ditolak atau tidak setuju bila yang menganggap warna merah sebanyak separuh dari jumlah peserta atau 1 atau lebih dari 1. Pasal 12, keputusan. Semua keputusan rakercap ke-7 IB 2022 diputuskan dengan cara musyawarah. Bekasi, 27 Oktober 2022. Pimpinan sidang pleno 1 rapat cabang IB yang ke-7. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memilih atau kepada para peserta sidang organisasi, siapa yang bersedia menjadi tim volunteer tim sidang, disilakan untuk mengacungkan tangan. Ada berapa? 4. Oke, terima kasih. Bila sudah ada, dipersilakan untuk maju ke depan. Sudah terpilih ya? Saya akan bacakan. Jadi sebagai ketua sidang yaitu Bidan Rita Nafika STRK dari Ranting Cikarang Barat. Orangnya kenal ya. Sebagai sekretaris Bidan Marlia Rahayu STRK dari Ranting Sukatani. Anggota Bidan Megawati AMK dari Ranting Lampung Utara, Bidang Pihak AMK dari Ranting Kambenang, dan dari Bendahara Tamsel dari Tamsel Hajah Mani Handayani. Saya sahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ajawiwi yang Wulandari selaku Ketua Singkara yang juga mempercayakan saya dan tim pada hari ini membawakan sidang organisasi. Baiklah saudara-saudara sekalian, tadi sebelum sidang dimulai sudah dibacakan tata tertib begitu oleh Ketua IBI cabang Kabupaten Bekasi. Mohon izin Bunda, tidak perlu saya ulang kembali tata tertibnya Bunda. Baiklah saudara-saudara sekalian, sidang pleno 2 saya buka. Berikutnya adalah laporan rekapitulasi kegiatan pengurus cabang dan laporan kegiatan tengah periode tahun 2022 kepada Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bekasi, Ibu Ajawiwi Wulandari SSC MSI. Saya persilakan. Kepada pengurus inti dipersilakan untuk maju ke depan mendampingi Ibu Ketua membacakan laporannya. Ya, izin Bunda, saya akan membacakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk semuanya, saya akan membacakan laporan tengah periode IBI cabang Kabupaten Bekasi tahun 2022.
kami. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Insya Allah bersama kita pasti bisa. Sekali lagi kita berorganisasi, ya, bukan hidup dari organisasi. Bisa, bisa. Ya. Kepada Ibu Ketua Pengurus Cabang atas paparan laporannya. Ketua Pengurus Cabang Kabupaten Bekasi, dimohon kepada salah satu yang sudah ditunjuk untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dalam hal ini adalah juru bicara nanti. Kami persilakan. Dari bendera yang sudah dijelaskan tadi, jika berwarna kuning untuk menyatakan pendapat, warna hijau untuk pernyataan setuju dan mendukung, warna merah untuk pernyataan menolak dan tidak setuju, kemudian warna putih abstain. Dipersilakan. Bila ada yang mau disangka atau Yang mau bertanya teman-teman. dari bidang satu, silakan. Dari ranting mana? Silakan berdiri. Dua ya, Cikarang Barat dengan Cikarang Selatan. Silakan. Mana Ibu Awak? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Bu Ketua mohon maaf, saya hari ini pakai baju satu, jadi saya mohon karena kemarin. Baiklah, pertanyaan saya mungkin membahas tentang peran kita ya, bidan yang BPM terutama ya, bidan BPM, TPMB, bidan TPMB, bagaimana peran mereka terhadap kegiatan yang diwacanakan dari provinsi maupun dari kami dari Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kerjasamanya antara TPBM dengan pihak puskesmas, supaya karena memang kegiatan ini yang perlu yang kita tahu ini semuanya hari ini kita memang lagi gencar-gencarnya kegiatan BIAN ya. Jadi saya mohon gimana sih TPBM tersebut untuk meningkatkan kerjasamanya dalam rangka meningkatkan angka BIAN ini di masyarakat. Mungkin dari saya begitu aja. Terima kasih. Silakan untuk Cikarang Selatan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisi Dimas Putra dari Ranting Cikarang Selatan. Mohon izin bertanya Ibu mengenai bidang Bima. Kebetulan saya sebagai calon bidang Bima, jadi ingin tahu bagaimana perbedaan antara TPMB yang sudah bidang Bima dengan TPMB yang non bidang Bima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya tidak ada. Silakan angkat pernyataannya, benderanya, biar kami hitung. Silakan diangkat benderanya. Salah satu. Jadi satu apa yang mau dinyatakan? Oke. Oke, cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang sudah diajukan, silakan dijawab oleh Ibu Ketua. Kami silakan. Terima kasih. Ini saya coba menjawabnya. Bidan kan perempuan ya, yang selalu ingin dekat dengan masyarakat. Nah, TPMB perannya itu sudah jelas ya. Kita tugas dan wewenang kita ya ada, itu kan ada pelayanan pada kesehatan ibu ya, salah satu
gawat daruratan dalam kehamilan, persalinan, dan protokol rujukan kolaborasi serta rujukan. Nah, itu juga ada salah satu di program pelayanan kesehatan anak, salah satunya program imunisasi ya, pemerintah ya, program imunisasi. Nah, biasanya ini antara PMB dengan pemerintahan kan. Nah, di situ biasanya kita ada kerjasama antara dari pemerintahan itu memang ada bisa lewat dari organisasi. Bu Win tolong dikondisikan kegiatan, contohnya lah kita dulu PIN, dulu vaksin segala macam kita selalu dilibatkan, ya selalu dilibatkan, selalu diworo-woro. Kita memang paling efektifnya itu melalui medsos WA, ya dari WA group. Setiap ada surat, setiap ada apa, sampainya ke kita langsung saya ke tim, dari tim baru kita diskusikan bagaimana dari tim kemudian langsung ke ketua ranting. Nah di sini bagaimana perannya kita sebagai bidan, ya apalagi TPMB. Nah dan nanti di woro-woro biasanya tolong ketua ranting, ya di woro-woro anggotanya untuk bisa aktif, bisa ikut dalam kegiatan baik itu pekan imunisasi, ya pekan imunisasi apapun lah ada kegiatan pasti kita langsung ke ketua ranting biasanya. Ya tapi juga itu juga tergantung dari wilayah masing-masing. Ya biasanya ada puskesmas yang memang membutuhkan, bisa ada SPKDS juga ya. Nah dari SPKDS biasanya juga kan ada tuh TPMB tinggal di woro-woro gitu. Ya tapi mungkin ini para ketua ranting harus lebih tegas lagi, istilahnya untuk mengingatkan teman-temannya. Silakan teman-teman ikut dalam kegiatan misalnya bian, apalagi sekarang bian ya, benar-benar di orang puskesmas dicek-cek terus, disuruh sampai ada yang punya popok bayi didatengin, ada yang punya, ya jangan salah, tapi ya jangan salah ya, di situ ada popok bayi didatengin katanya punya balita, jangan sampai ada sininya bapak-bapak datang pasti punya anak balita, ya saking itu istilahnya biar ke jaring semuanya, ya jadi dihimbau untuk para ketua ranting kalau ada kegiatan dari cabang tolong sampaikan ke anggotanya, ya saya mohon maaf ada kabar suka enggak kok nggak nyampe, saya nggak tahu ada kegiatan ini kegiatan itu, ya kita istilahnya kita terima dulu nih bener apa enggak itu beritanya, baru kita cek, kita investigasi ini bener nggak. Biasanya saya menghubungkan ini adalah Bu Mimi Wakasatu, Bu Mimi itu ada ketua ranting belum disampaikan ke anggotanya, ya jadi anggotanya nggak tahu, ya jadi sesibuk-sibuknya tolong dilihat WA group, ya jadi kalau ada kegiatan-kegiatan memang harus disampaikan ke anggota, tolong segera disampaikan biar kegiatannya itu segera dilaksanakan. Ya mungkin itu, dan juga bekerja sama dengan puskesmas biasanya. Kalau puskesmas minta, terus kita izin ke ketua ranting, oh iya saya udah tahu beritanya, silahkan untuk ikut kegiatan dalam vaksin bian ini. Ya mungkin dari saya jawabannya itu muawat ya, mudah-mudahan semuanya teman-teman ketua ranting ini nggak ada lagi yang nggak baca WA. Ya bila ada berita-berita apa bisa langsung nangkap, sebarkan semuanya. Ya jangan ada istilahnya yang kunci-kunci, nggak ada istilahnya komunikasi antar ranting. Silakan teman-teman anggota ranting bisa berkomunikasi di grup WA itu. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Ini Bu Mimi akan menambahkan. Ya silakan Bu Mimi. Terima kasih Bu Ibi. Buat Terapin Cikarang Barat Sekretaris ya Ibu Mawat, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Ini perhatian untuk semua. Kita yang ada di sini adalah pentolan dari seluruh anggota Kabupaten Bekasi. Ya, jadi di pundak kita ada tugas mengajak, mengayomi. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman, khususnya ketua ranting. Ya, jangan sampai teman-teman ingat, setiap ada informasi yang disebarkan oleh
kepala dinas saat ini ya, kita paling dekat dengan kepala dinas kesehatan yang lagi ramai. Paling terdepan adalah ID. Ingat ya, terdepan adalah ID. Tapi yang bergerak sampai ke bawah siapa? Bidan. Mana harga diri bidan? Tunjukkan. Kita ada peranannya. Bagaimana cara menunjukkannya? Teman-teman proaktif ke puskesmas, sehingga kepala puskesmas bisa melihat bahwa ini loh bidan di wilayah kerja saya. Bidan yang ada, bukan yang lain. Bidan yang maju, bidan yang bergerak, bidan yang memberikan pelayanan secara langsung. Saat ini teman-teman banyak sekali di kepengurusan ini adalah ASN, ya, ketua ranting, sekretaris, bendahara, baik ASN sendiri maupun THL yang berada di puskesmas. Di sini peranan teman-teman, ketua ranting bekerja sama dengan puskesmas, ajak seluruh bidan baik TPMB maupun bidan yang bekerja di klinik di lingkungannya. Saya himbau di sini, teman-teman bertanggung jawab. Tidak ada lagi yang tidak mengikut sertakan seluruh bidannya untuk program kegiatan BIAN. Tahu nggak BIAN itu apa? Apa BIAN? Jangan sampai pengurus IBI Kabupaten Bekasi tidak tahu BIAN. BIAN yang udah resign dari IBI, bukan. Bukan Mas Bian, bukan Mas Dian, ya. Jadi bulan imunisasi anak sekolah pun ada kejar, BIAN dikejar pula, ya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Jadi untuk wilayah Cikarang Barat kemungkinannya Ibu kebetulan puskesmas dari Danau Indah. Ada keluhan dari puskesmas Wana Indah sampai juga ke saya lewat kepala puskesmasnya. Bidan yang berada di wilayah Danau Indah khususnya ya, buat kurang diajak bergerak, kurang berpartisipasi aktif. Ya, di sini izin juga Ibu Ketua nantinya, mohon diajak digerakkan, digembar-gemborkan grup rantingnya untuk informasi yang terupdate, informasi isu terkini. Jangan sampai lagi dibilang bidan tidak muncul, tapi yang berkeliaran foto-foto yang ada di sana wajahnya wajah bidan. Dengar ya teman-teman, selalu kan ID terdepan. Terima kasih ID sudah berperan. Saya sering bilang sama Buin maju bicara, sebut IBI di sana. Karena tanpa kita, apapun itu imunisasi saat ini, yang paling banyak dari mulai vaksin kemarin, siapa yang paling terdepan? Bidan. Seperti itu ya Bunda. Nah, hidup IBI. Jadi tugas peranan kita sebagai pengurus, mulai detik ini, saat ini, pulang dari sini, ajak seluruh bidan untuk berpartisipasi aktif dengan program yang saat ini lagi ramai, lagi disorot oleh Bupati. Karena kebetulan saya puskesmas, Bupatinya selalu marah, Kepala Dinas selalu marah tentang apa? BIAN. Mungkin itu tambahannya. Semoga Ibu bisa menerima tambahan dari kami. Teman-teman juga semuanya bisa menyampaikannya. Jika ada sikap, ucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bisa dilanjut untuk pertanyaan kedua tadi. Apa bedanya TPMB biasa dengan bidan delima? Dengan TPMB Ya. bukan bidan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus juga. Kebetulan ini ada narasumbernya langsung dari pusat. Dari Jawa. Jabar. Bukan, ya. Langsung bisa dijelaskan lebih sejelas-jelasnya oleh Bunda Rake. Kami persilakan Bunda Rake. Sekarang promosi ya, Bunda. Baiklah, saya coba menjawab pertanyaan dari siapa? Ranting Cikarang Ranting Cikarang Anis. Selatan. Calon bidan delima Bunda. Calon bidan delima. Terima kasih, pertanyaan sangat baik. Di mana isu dari sejak dulu.
masih terbawa-bawa apa sih perbedaan bidan delima dengan yang non bidan delima ya gitu ya Bu ya, pertanyaannya ya. Ya, baik, saya mau memaparkan dulu sedikit ya. Bidan delima, proses menjadi bidan delima itu adalah melakukan karya. Nah ini bidan delima itu diciptakan oleh Ikatan Bidan Indonesia. Gitu. Jadi bidan delima itu tidak berdiri sendiri. Jadi adalah program unggulannya Ikatan Bidan Indonesia. Nah ini sejak 2003 sudah diciptakan oleh Ikatan Bidan Indonesia. Saya sebagai pengurus bidan delima selalu ada di bawah pengurus kedua ya, atau adalah PC atau di PPD PC adalah di bawah PC ya. Jadi selalu ketua PD dan ketua PC itu mengetahui kegiatan bidan delima. Nah khususnya perbedaannya adalah kita menjadi bidan delima berproses lokakarya. Nomor 2 di kajian mandiri, dikaji kita ya. Nomor 3 ada validasi. Nomor 4 ada sertifikasi ya, sertifikat keluar dari pusat lalu di launching. Nah kita ada pengakuan ya, pengakuan dari masyarakat begitu. Nah kita bidan delima itu adalah yang diutamakan bukan jumlahnya tapi kualitas ya. Kita punya standar yang sudah baku yang dinasionalkan. Semua bidan delima sudah mempunyai standar yang baku. Jadi hak bidan delima adalah mendapatkan pembinaan, gitu ya. Lalu monitoring dan evaluasi, selalu dievaluasi setiap tahun, dievaluasi oleh fasilitator setempat. Kami juga membina, memonitoring ke cabang-cabang, mendapatkan haknya, yaitu kalau ada seminar-seminar itu ya diprioritaskan bidan delima. Kita dilirik oleh institusi misalnya BKKBN gitu ya, kita diprioritaskan untuk mendapatkan seminar atau pertemuan-pertemuan ya Bu ya. Kemarin pembinaan juga bidan delima yang diprioritaskan hadir tanpa bayar Ibu. Jadi mereka mencari, mensupport begitulah. Jadi kita tidak bayar. Itulah keistimewaan atau bedanya. Ya, jadi kualitas. Bukan maksudnya bidan yang non bidan delima tidak berkualitas. Bedanya apa? Kita mendapat pembinaan dari fasilitator. Ya, di sini kita punya fasilitator yang bergerak. Ya, kewajibannya apa? Yaitu membayar iuran ya. Itu beda kewajibannya. Ibu juga membayar. Nah itu keluhannya bagaimana Ibu tentang bidan delima, bedanya? Bisa Ibu diterima? Ayo Ibu mau jadi bidan delima. Kemarin saya melakukan karya di mana itu? Di Kabupaten Bandung Barat. 100 yang ikut loka karya Bu. Iya betul. Dibiayai oleh Bayer. Jadi beliaunya disupport oleh Bayer dari waktu hotel gitu. Ayo kita rame-rame menjadi bidan delima, bidan yang berkualitas. Ya, ini bedanya. Tapi bukan tidak berkualitas ya yang bidan delima ya Bu ya. Kita pelayanan selalu harus berkualitas. Yang lebihnya ini kita mendapat pembinaan, kita punya standar yang sudah nasional oleh pusat itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, Ibu yang belum jadi bidan delima, ini semua bidan delima. Coba yang sudah bidan delima angkat tangannya. Sudah bidan delima. Luar biasa, terima kasih. Yang belum bidan delima menyusul. Kalau jadi rumah sakit tidak praktik mandiri ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bidan delima bisa menambahkan dari DPC di sini ya supaya bidan delimanya menambah, tapi kualitas juga harus dijamin. Kita kan punya ya
yang bidang delima ya Bu? Siapa yang ingat yang bidang delima? Berkualitas. Bidang delima. Nah itu ya Bu ya, kita handal ya. Sekali lagi, bidang delima. Berkualitas handal. Terima kasih, mungkin itu bisa diterima ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Darike atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman yang terima kasih Bu Darike, mudah-mudahan menjadi motivasi kepada teman-teman untuk bisa bergabung menjadi bidang delima semua. Alhamdulillah untuk sesi bidang 1 sudah terjawab pertanyaannya. Kita lanjut kepada bidang 2. Bidang 2 itu adalah bidang pelatihan dan pendidikan. Mungkin ada pertanyaan dari atau sanggahan atau ada setuju dari yang sudah diutarakan, silakan. Ayo yang mau pelatihan. Dari Cikarang Barat ada lagi satu tadi pertanyaan untuk masalah pelatihan, silakan diungkapkan. Atau dari yang lainnya silakan angkat benderanya. Silakan angkat benderanya. Untuk bidang 2. Teman. Bidang 2 bagian pelatihan dan pendidikan. Silakan diangkat benderanya. Total harus ada 22 bendera. Pas ya? Oke. Paparan diterima. Untuk berikutnya dari bidang bendahara bagian keuangan, apakah ada yang ingin disanggah, ditanyakan seputar yang sudah disampaikan Bu Ketua? Silakan angkat benderanya. Jumlahnya harus 22. Yang belum angkat ada? Oke, baik. Terima kasih. Berarti pengembangan sesuai ya. Diterima ya, diterima. Berikutnya kita masuk ke bidang sekretariatan. Untuk bidang sekretariatan, adakah yang mau disanggah atau ditanyakan dari paparan yang sudah disampaikan? Silakan angkat benderanya. Kurang, belum ada 22. Sudah cukup, terima kasih. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian. Dengan ini, laporan rekapitulasi kegiatan pengurus cabang dan laporan kegiatan tengah periode tahun 2022 dinyatakan